Rumah dengan luas tanah 300 meter persegi di kota Jakarta, budget RAB-nya 1,1 miliar, tapi bisa jadi 2 buah rumah mewah. Dan yang paling menarik, sini. Pagernya bisa otomatis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother Sister Villa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dengan kami di channel YouTube Rumah Halal Indonesia. Alhamdulillah seneng banget kali ini saya syuting untuk bangun RHI lagi nih ya. Karena hari ini kita ingin memberikan kabar yang luar biasa dan insya Allah menggembirakan, terutama bagi klien kami yang satu ini ya. Karena di atas luas tanah 300 meter persegi ternyata klien kami bisa membangun rumah ya menjadi mewah seperti ini, bahkan menjadi 2 rumah. Kalau terlihatnya memang seperti satu rumah, memang di atas lahan yang sama. Tapi Masya Allah tabarakallah ya, orang tuanya bisa di lantai 1 dan anak beserta keluarganya bisa di lantai 2. Wah, ini pokoknya seru banget lah layout rumahnya, keren banget. Tapi ternyata dua-duanya nggak kalah kerennya, nggak kalah mewahnya. Penasaran dong seperti apa? Budgetnya 1,1 miliar, tapi bahkan sampai bisa membuat pagar yang sebesar ini menjadi otomatis menggunakan remote. Bahkan ternyata bukan hanya pagar utamanya aja, tapi pagar area garasinya pun ternyata juga otomatis menggunakan remote. Yuk kita review detail ke dalam. Nah, sekarang kita udah di bagian dalam. Nah, ini pagarnya juga selain keren, unik juga ya. Ini pagarnya besar, selebar ini. Selain memang otomatis, dia juga ternyata bisa dibuka untuk pintu orang kalau mau keluar masuk. Jadi nggak harus dibuka secara keseluruhan. Dibuka secara keseluruhan kalau misalkan memang ada kendaraan roda 4 mau keluar masuk aja. Atau motor dan sepeda juga sepertinya bisa lewat pagar kecil ini, atau mau dibuka juga nggak masalah. Tapi kalau hanya orang aja bisa menggunakan pintu kecil yang di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini dimensi tanahnya adalah 15 dikali 20. Memang panjang ke belakang 20 meter. Jadi totalnya adalah 300 meter persegi. Nah, untuk area depan ya, ini ada bisa terparkir 1, 2 bahkan ya. Saya rasa di sini untuk carportnya pun juga masih sepertinya masih bisa 2 lagi. Dan di dalam garasi yang juga otomatis ini masih bisa menampung 2 unit mobil lagi. 1 SUV dan 1 lagi mobil listrik. Nah, mobil listrik yang imut-imut itu loh. Nah ya, jadi rumah ini memang awalnya adalah rumah klien kami, yaitu namanya Pak Panji. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Dan ini sangat menginspirasi sekali dan mudah-mudahan menginspirasi Brother Sister Villa yang nonton kali ini. Kenapa sangat menginspirasi? Karena ya, orang tuanya Pak Panji request untuk gimana kalau misalkan ikut tinggal di sini ya di usia pensiunnya ya. Karena seperti biasa orang tua kalau misalkan sudah semakin tua biasanya pengen lebih dekat sama keluarga, atau rumahnya udah semakin terasa terlalu kebesaran karena sebelumnya orang tuanya tinggal di atas di rumah yang luas tanahnya mencapai 500-an meter persegi ya. Jadi udah tinggal berdua, kerasanya semakin kegedean rumahnya ya. Alhamdulillahnya ternyata cepat ketemu jodohnya ketika memang ingin dijual, cepat ketemu jodohnya, pembeli rumah baru orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya request nih ke Pak Panji, gimana kalau misalkan ayahnya ikut tinggal di sini. Dan Masya Allah sangat menginspirasi sekali, Pak Panji pun berkenan. Akhirnya rumah yang tadinya luas tanah 300 meter persegi seperti ini bisa dibagi 2. Lantai 1 rumah orang tuanya ya, dan lantai 2-nya untuk rumah Pak Panji. Seperti apakah desainnya? Keren banget pokoknya ya. Yuk kita langsung mulai
kita review detail. Nah, kalau untuk area luar, carportnya memang sudah tadi kita bahas ya. Nah, ini adalah akses masuk ke rumah klien kami, yaitu Pak Panji ya. Kalau lewat sini, ini bisa langsung ke area ruang tamunya. Tapi kalau misalkan untuk keluarga, bisa akses lewat pintu samping yang sebelah garasi. Nah, itu bisa langsung ke area servis ataupun ke ruang keluarga. Nanti kita lihat ya. Tapi kita akan review dulu rumah orang tuanya Pak Panji. Nah, ya, ini bisa kita lihat untuk area terasnya. Ya, ada bagian depan yang ini bisa terlihat di sini ya, ada banyak kursi. Jadi kalau nerima tamu yang mungkin belum kenal dekat, ya bisa cukup terima tamu sampai area sini aja ya. Dan bisa dilihat di sana masih ada space untuk ruang jemur ya. Kalau misalkan mau menjemur di depan, tapi tenang aja nggak akan kelihatan dari luar karena memang sudah dibuat dinding dan roster yang cukup tinggi. Jadi privacy di sini tetap terjaga. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bagian dalamnya yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Masya Allah. Wah, kalau dari luar, desain rumah ini terlihat fasadnya itu modern minimalis ya, karena lebih banyak kotak-kotaknya. Tapi begitu masuk ke dalam, ya nuansa modern klasiknya langsung terasa nih. Selain memang pemilihan furniture, ya, juga lampu hias gantungnya dan juga beberapa furniture atau sofa-sofa yang memang dipilih. Karena ternyata ini adalah perabotan atau furniture yang dibawa dari rumah orang tua sebelumnya ya, yang luasnya mencapai 500-an meter persegi itu. Ya karena memang rumahnya besar sekali, luas sekali. Lalu bertanya kepada tim arsitek kita, gimana caranya agar semaksimal mungkin nih perabotan-perabotan yang ada di sana tetap bisa dibawa ke sini dan posisinya tetap presisi. Nah, itulah enaknya kalau misalkan kita renovasi rumah menggunakan jasa kontraktor, karena memang ada tim arsitek di dalamnya yang bisa mendetailkan ya. Kalau misalkan seperti orang tua Pak Panji di sini ya, sebisa mungkin semua perabotan tetap kebawa karena memang masih bagus-bagus, apalagi beliau punya banyak histori tentang pajangan-pajangan yang ada di dalam ini. Wah, pasti nggak mau ditinggalkan kan pastinya. Nah, gimana caranya walaupun pindah rumah, renovasi rumah, semua tetap bisa presisi pada tempatnya. Nah, alhamdulillah tim arsitek kami berhasil mewujudkan semua perabotan walaupun sebesar-besar ini ya, karena memang digambarkan detail juga oleh arsitek, diukur juga ketika survei, akhirnya semua tetap bisa diletakkan dengan sangat baik di posisi terbarunya dan semua bisa presisi. Lihat ya, ukuran lemarinya dengan ukuran dindingnya bisa disesuaikan. Wah, Masya Allah. Nah, ini baru sampai ruang tamu aja udah secakep ini ya. Nah, sekarang kita lebih masuk lagi ke dalam. Sebelum lebih ke dalam, wah ini udah cakep banget nih, bocorin dikit lah. Wah, cakep ya. Tapi ternyata kamar tidur utamanya, nah ini kamar orang tuanya Pak Panji nih. Masya Allah, ini keren banget ya. Nah, kita nyalakan dulu. Waduh, ini berarti Sarfilah kalau misalkan pernah menginap di sebuah hotel bintang 5 yang nuansanya agak-agak klasik, inilah ya. Ibaratnya kamar hotel yang dipindahkan ke dalam rumah, ke dalam kamar utama sebuah rumah. Waduh. Dan lihat seperti yang tadi saya sampaikan bahwa orang tua Pak Panji memiliki furniture yang nggak kecil-kecil. Bukan yang model-model minimalis, bukan yang kotak-kotak, tapi yang memang model klasik yang berbahan-bahan jati seperti ini. Wah, inilah dia ya, alhamdulillahnya orang tuanya Pak Panji pun happy banget karena memang semua perabotan yang bagus-bagus seperti ini tetap bisa kebawa. Bahkan beliau tadi sempat bercerita bahwa dulu kamar utama saya ada 2 bagian. Bagian kamar untuk tidur, bagian kasur, lalu ada area wardrobe ya, kamar mandi dan khusus untuk tidak ada kamar mandi, bahkan kamar mandinya bahkan ada di luar katanya. Tapi ada area wardrobe-nya, jadi terpisah. Nah, gimana caranya lantai 1 ini atau kamar utama ini bisa masuk semua ya, tapi tidak memberikan kesan yang sempit. Lihat, ini masih lega banget. Bahkan sekarang katanya yang bikin tambah happy adalah kamar mandinya
bisa ada di bagian dalam. Waduh, seru banget. Nah, ini dia. Bahkan kamar mandinya memiliki ukuran yang sangat nyaman. Nah, ini sengaja diberikan pegangan ya, karena untuk kamar orang tua. Plafonnya juga sangat tinggi. Juga ada sirkulasi udara di bagian dalamnya. Wah, jadi bener-bener alhamdulillah puas banget. Yang paling bikin happy adalah semua furniture lamanya tetap bisa dibawa ke dalam sebuah kamar seperti ini. Nah, kita tinggalkan kamar utama. Sekarang kita lanjutkan ke lebih dalam nih. Ini ruang keluarganya. Wah, Masya Allah. Nuansa klasiknya terasa ya. Terlihat dari furniture-furniture yang dipilih. Dan ini adalah furniture-furniture lama yang alhamdulillah berhasil banyak dibawa masuk ke rumah baru ini. Walaupun di sana luas tanahnya jauh lebih besar, 500 meter persegi. Dan di sini 300 meter persegi. Ya. Kalau dulu area diningnya katanya sampai ada 2 ruangan. Nah, gimana caranya agar 2 meja dining tadi tetap bisa masuk ke sini? Alhamdulillah ternyata bisa. Ya, ini untuk yang besarnya dan yang bundar ini untuk yang kecilnya. Jadi bisa tetap menampung banyak orang nih. Dan bahkan di rumah yang lama ada minibarnya yang bisa dibawa juga ke rumah baru yang luas tanahnya lebih kecil 200 meter persegi. Wah, mantap kan? Ini dia enaknya kalau misalkan renovasi rumah menggunakan jasa kontraktor. Karena ada tim arsitek yang bisa menata, membuat layout sedemikian rupa sehingga benar-benar bisa mewujudkan semua harapan Brother Villa ya. Bukan hanya Brother Villa sendiri, tapi orang tua Brother Villa sendiri pun seperti orang tua Pak Panji di sini, alhamdulillah semua perabotannya, semua furniturnya dari rumah lamanya tetap bisa dibawa semua ke rumah baru. Nah, ada yang menarik di bagian sini adalah di atas ini void adalah void yang bisa dibuka tutup. Wah, seru ya. Jadi kalau misalkan emang mau dibuka untuk dapat udara lebih banyak langsung dari luar, ya itu tinggal dibuka aja. Nah, ini adalah area ruang keluarga yang terconnecting langsung dengan area dining roomnya. Nah, ini tetap ada area servis dong, tetap ada ruang servis di bagian belakang ya. Ini kabarnya memang belum selesai ya, ini namanya juga baru pindahan. Ini insya Allah kabarnya akan dipasangkan kitchen set untuk dapur bersih juga katanya. Nah, ini untuk area servis belakang ya. Nah, ini masih perabotan-perabotan yang mungkin belum tertata dengan sempurna. Nah, di sini masih ada satu kamar tidur lagi nih. Jadi mungkin kalau misalkan ada yang menginap ya, ini tetap bisa. Walaupun sebenarnya di sini rumah orang tua Pak Panji di lantai 1, rumah Pak Panji di lantai 2, rumah adiknya Pak Panji bisa terconnecting dari sini juga ternyata. Wah, enak banget deh. Total luas tanahnya kalau sama rumah adiknya itu jadi 600 meter persegi. Ya, tapi Pak Panji bersama orang tuanya di atas lahan 300 meter persegi. Nah, ini kita lihat ada sharing bathroom di sini. Nah, sharing bathroom di lantai 1. Jadi kalau misalkan ada tamu atau ada keluarga yang menginap, tetap bisa menggunakan kamar mandi yang nggak perlu masuk ke kamar utama. Nah, kita lihat nih untuk area servis di belakangnya, ya ini dipisahkan, ada pintu ya. Jadi kalau misalkan untuk membuat masak-masakan, dapur, ya bisa di area sini. Gitu. Nah, ini semua sudah lengkap ya. Jadi ternyata space yang tadinya besar sekali, 500 meter persegi, dipindahkan ke luas tanah 300 meter persegi karena menggunakan jasa arsitek, akhirnya bisa semua tertata dengan baik. Nah, alhamdulillah rumah orang tua Pak Panji sudah kita review semuanya. Sekarang kita lihat rumah Pak Panji yang masih di atas lahan yang sama tapi posisinya di lantai 2. Ini tuh kayak apartemen, ya nggak? Ya. Jadi satu di bagian bawah tuh lengkap dengan segala kebutuhan rumah tangga, ruang di rumah tangga, dan di lantai 2 juga sama lengkapnya. Yuk kita lihat.